Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, pemimpin atau imamnya para nabi, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit dari tafsiran surat Al-Fil, ya. Pekan lalu kita sudah murojaah amah, yaitu ulangan harian bab 1 sampai bab 2 pelajaran telah kita pelajari. Insyaallah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit dari tafsir surat Al-Fil, ya, tafsir surat Al-Fil. Silakan simak baik-baik dan dengarkan, dan bagi yang sudah mempunyai bukunya silakan dibuka pada halaman 23. Oke, buka halaman 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah dia jadikan upaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu arti dari surat Al-Fil. Oke. Perhatikan Bapak yakin pasti kalian sudah menghafal dari surat berikut, ya. Dari surat tersebut kalian sudah banyak yang sudah menghafalnya. Mungkin juga artinya juga sebagian kalian sudah menghafalnya. Nah, sekarang perkataannya, penjelasan atau arti perkata kaidahum, tipu daya mereka, ya. Kaidahum, tipu daya mereka. Kemudian tadlil. Tadlil itu artinya sia-sia. Sia-sia. Selanjutnya adalah ashabil fil, ya, pasukan bergajah, ya, pasukan bergajah. Kemudian thayran ababil. Thayran ababil adalah burung-burung yang berbondong-bondong. Hijaratim min sijil, batu-batu yang berasal dari neraka, ya. Hijaratim min sijil adalah batu-batu yang berasal dari neraka.
Ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke, sekarang kita kandungan surah. Ya, surah Al-Fil ini diturunkan di kota Mekah. Ya, atau biasa kita sebut dengan surah Makkiyah. Ya. Kemudian surah ini juga terdiri dari 5 ayat. Ya, ayat 1, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat kelima, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini 5 ayat ya dari surah Al-Fil. Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah surah Al-Fil yang barusan tadi kita bacakan. Nah, surah Al-Fil ini menjelaskan tentang ya Al-Fil. Apa itu Al-Fil? Gajah, ya. Tentang pasukan yang bergajah. Ya. Siapa sih pasukan bergajah ini? Pasukan bergajah ini adalah dipimpin oleh seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha. Abraha ini punya tujuan, ya, punya niat dan tujuan. Kenapa? Ia ingin menghancurkan atau menyerang Ka'bah yang ada di Makkah. Ya, Ka'bah yang ada di Makkah. Ya, mungkin dulu pernah kita dengar atau mungkin dari Bapak Ibu guru lain yang sudah menjelaskan bahwa Abraha ini punya satu tempat yang istimewa, yang kubahnya ia buat dari emas. Dengan harapan apa? Ya, dengan harapan semua orang di muka bumi ini datang ke Yaman untuk beribadah di tempat yang ia buat. Ya. Kemudian apa? Ketika ia sudah membangun tempat itu, ternyata umat Islam atau masyarakat pada saat itu, ya, mereka berbondong-bondong datang ke kota Makkah, yaitu menuju ke Ka'bah. Khususnya orang-orang yang berpemahaman tentang Ka'bah tersebut. Siapa yang punya Ka'bah tersebut? Ya. Karena yang dibuatnya tadi tidak dikunjungi oleh orang lainnya apa yang diharapkan oleh Abraha tersebut, maka ia berniat untuk menyerang Ka'bah dengan membawa pasukan-pasukan yang luar biasa. Ya, dikisahkan bahwasanya Raja Abraha membawa pasukan, ya, membawa pasukan itu diantaranya biasanya kita dengar, biasanya setiap peperangan, setiap penyerangan itu yang dibawa apa? Kuda, ya, pasukan berkuda atau pasukan berunta. Tapi sekarang yang kita lihat pada surah Al-Fil ini apa? Raja Abraha membawa pasukan-pasukan dengan gajah, yaitu pasukan bergajah. Ia mengerahkan gajah-gajah untuk apa? Menyerang Ka'bah. Oleh karena itu, perhatikan semua anak-anakku sekalian, Raja Abraha ini adalah seorang raja dari Yaman yang telah Bapak sampaikan tadi. Ia tujuan dan niat dia untuk menghancurkan Ka'bah agar apa? Umat manusia berkunjung ke Yaman, tempat yang mana ia buat suatu tempat yang ia buat, ya,
Dan kubahnya itu terbuat dari emas agar umat manusia berbondong-bondong datang ke tempat itu. Ternyata sebaliknya tidak. Makanya apa? Ia marah. Karena Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu apa? Allah Subhanahu wa taala pula lah yang menjaganya, ya. Karena Ka'bah ini adalah milik Allah, karena Ka'bah adalah rumah Allah, maka Allah lah yang langsung menjaganya. Apa yang terjadi? Ketika pasukan Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, ya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung, ya, yang membawa batu-batu bara dari api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung, ya. Kemudian burung-burung itu apa? Membawa batu-batu bara yang dari api neraka. Untuk apa batu-batu itu? Ya. Ternyata apa? Ya, Allah perintahkan kepada burung-burung itu untuk melepaskan batu-batu itu terhadap pasukan Raja Abraha. Ya, pasukan Raja Abraha. Lalu apa yang terjadi pada pasukan tersebut? Ya. Pasukan itu ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, daun-daun yang dimakan ulat. Coba kita perhatikan. Daun-daun yang dimakan ulat. Apa yang kita dapat? Apa yang kita lihat? Ada yang bolong, ada yang setengahnya habis, ada yang habis semua, ada yang separuh hanya sedikit. Itulah yang terjadi pada pasukan Raja Abraha. Azab Allah limpahkan kepada mereka yang ingin menghancurkan Ka'bahnya. Ya, yang ingin menghancurkan Ka'bahnya. Dan tahun itu dicatat sebagai tahun gajah. Peristiwa itu dikenal dengan tahun gajah. Oke, jadi sekali lagi, peristiwa itu dikenal dengan tahun gajah. Ya, dan tahun itu pula dilahirkan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pelajaran pada pertemuan kali ini insyaallah sampai di sini. Bagi yang belum terlalu jelas, silakan diulang-ulang kembali video ini, rekaman ini. Kemudian baca kembali pelajaran-pelajaran materi ini. Kemudian Bapak ingatkan kembali, bagi yang belum menyelesaikan hafalan hadisnya yang ke-1 dan ke-2, silakan disetorkan, silakan direkam dan berikan ke Bapak. Kemudian untuk materi ini mohon dikerjakan. Kemudian pada halaman 25 sampai dengan 26 mohon dikerjakan dan difoto serta dikirimkan ke Bapak. Ya, difoto dan dikirimkan ke Bapak. Jangan lupa ya, difoto dan dikirimkan ke Bapak. Oke? Sampai di sini Bapak tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.